Selamat datang di channel Aryo PP. Selamat datang di pelatihan online desain logo. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah desain logo dengan CorelDRAW. Silakan dibuka dulu CorelDRAW-nya. Untuk kali ini kita pakai CorelDRAW X7. Tidak masalah apabila di tempat Anda memakai X5 atau yang lainnya, itu masih bisa dipakai. Baik, seperti ini tampilan awal. Kita bisa buka lembar kosong baru. Kita isikan judulnya di sini, judul file yang akan teman-teman pilih. Misalkan desain logo. Ukuran kertas bisa teman-teman tentukan sekalian, apakah ukurannya A4 atau apa, bisa dipilih di sini. Jika sudah, tinggal kita OK. Nah, seperti ini tampilan awal untuk lembar kerja CorelDRAW. Sebelah atas ini adalah menu utama, kemudian ada bagian standar, ada property bar, kemudian ada toolbox sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan juga ada yang namanya palet warna. Jangan lupa di like and subscribe guys. Oke, untuk pengenalan dahulu tentang lembar kerja. Jadi sebagian atas tadi sudah kita bahas, ini adalah menu-menu utama. Ini bisa dimanfaatkan untuk memunculkan tool-tool yang ada di sini. Contoh ini ada toolbar, nah pilihannya ada di sini. Ini ada menu utama bagian atas, kemudian ada status bar, standar, properti, dan toolbox sebelah kiri ini. Nah, ini ketika kita hilangkan di sini juga akan hilang. Bisa kita munculkan dari sini. Dari window atau dari klik kanan di sini juga sama, ada pilihannya. Baik. Nah, pengaturan lembar kerja tadi sudah ada di sini. Mau dibuat kertasnya apa, kemudian mau landscape atau portrait bisa diatur di sini. Kemudian ukuran unitnya juga bisa kita atur di sini, mau milimeter, inci atau sentimeter di sini. Ini bisa kita pilih. Sebelah kiri ini adalah toolbox. Nah, nantinya kita bekerja dengan toolbox di sebelah kiri ini. Tidak perlu lama-lama, kita langsung coba praktekkan penggunaan toolbox sebelah kiri. Oke, yang pertama kita praktek membuat sebuah objek. Objek yang paling dasar ada penggunaan rectangle sebelah ini, sebelah kiri, persegi, ada juga ellipse, ada juga polygon tool, ada juga untuk membuat teks di sini. Ini adalah untuk membuat coretan atau garis. Masuknya dari mana? Ini kita klik kanan di segitiganya. Nah, ini ada pilihan. Kita klik di segitiganya, akan muncul pilihan. Ada freehand, bezier, polyline. Bedanya kalau freehand ini adalah untuk mencoret-coret sesuka kita. Kalau yang kita klik bezier ini garis lurus. Kita klik tempat lain, klik tempat lain. Nah, seperti ini. Kalau yang satunya sama, ini polyline, hanya saja ini sudah muncul garisnya. Kalau tadi yang bezier ini tidak kelihatan garisnya awalnya dari mana, langsung diklik. Nah, ini tentang penggunaan dari freehand, bezier, dan polyline. Berikutnya adalah penggunaan dari rectangle tool. Ini adalah untuk membuat persegi. Bisa kita buat persegi panjang seperti ini. Bisa juga kita buat persegi sama sisi, yaitu dengan cara menahan Ctrl Ctrl pada keyboard teman-teman. Nah, Ctrl kalau
tidak kita tekan dia akan menjadi persegi panjang, kalau kita tekan dia akan menjadi persegi sama sisi seperti ini. Ini juga sama pada elips. Ketika teman-teman membuat elips ini sama, bisa menjadi panjang, atau kalau mau menjadi lingkaran bulat berarti ditekan CTRL nya seperti ini. Ini kontrolnya ditahan seperti ini. Nah, ini dasar menggunakan rectangle, kemudian ellipse, dan juga tadi freehand. Berikutnya ada lagi penggunaan untuk poligonal di sini, yaitu kita klik, kita pilih ini mau dibuat segi berapa, ada di bagian atas. Oh, segi 5, segi 6, segi 7 bisa dipilih nantinya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kalau mau sama sisinya pakai kontrol seperti ini. Ini bisa dirubah mau berapa sisi. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Mau segi 3 bisa, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain sebagainya. Oke, ini dasar terkait membuat garis, membuat objek dengan pen, kemudian membuat persegi panjang, membuat persegi sama sisi, membuat elips, dan membuat lingkaran. Kemudian bagaimana untuk menulis? Kalau menulis kita pakai yang ini, text tool. Ini kita klik, taruh di tempat yang ingin kita tuliskan. Misalkan di sini, kita klik saja, klik, tinggal dituliskan desain logo seperti ini. Ini jadi bukan ditarik seperti ini. Kalau tarik seperti ini ada garis pembatasnya. Ini ada garis pembatasnya, tapi langsung saja kita klik seperti ini untuk menuliskan. Nah, ini adalah garis pembatas, jadi tulisannya terbatas dan di dalam bingkai ini biasanya dipakai untuk membuat sebuah undangan. Nah, kali ini kita pakai dulu yang langsung diklik ini, teks, taruh sini, tulis latihan seperti ini, dasar. Oke, setelah teman-teman bisa mengatur membuat garis, membuat objek, membuat persegi, dan objek-objek yang lainnya serta tulisan, nah, kita akan belajar terkait penggunaan. Paling atas sendiri ada namanya pick tool. Pick tool adalah alat yang digunakan untuk menyeleksi salah satunya. Yang kedua untuk memindah. Yang ketiga adalah untuk mengcopy. Ini kita coba ya. Dan yang keempat adalah bisa juga untuk merubah ukuran. Ini kita coba. Yang pertama, dia fungsinya untuk menyeleksi seperti ini contohnya. Ini kita seleksi, jadi klik kiri pada mouse, kita tahan, kita geser seperti ini pakai klik kiri. Nah, ini akan terseleksi. Kalau dengan sama kita klik. Tapi kalau beberapa objek bisa dengan cara ini diklik, ditahan, posisi kursor di sini, jangan dilepas, kemudian di drag sampai objek mana aja yang akan diseleksi. Oh, misalkan sampai sini, lingkaran kecil bawah tidak ikut, berarti seperti ini. Meskipun kena, ini dia tidak ikut, tidak masalah. Yang penting tidak sampai masuk semua. Nah, kalau hanya terkena sedikit, dia tidak masuk. Nah, itu tadi fungsinya menyeleksi. Yang kedua tadi adalah fungsinya untuk memindah. Nah, ini setelah terseleksi, ini bisa dipindah-pindahkan seperti ini. Dengan klik kiri digeser kemana, pakai mouse-nya, klik kiri digeser kemana, seperti ini. Nah, berikutnya kalau untuk yang ketiga yaitu fungsinya adalah mengcopy. Nah, menduplikasi yaitu dengan cara klik kiri, ini sudah kita seleksi, misalkan yang mau di copy adalah objek persegi ini sama sisi. Dengan cara kita klik kirinya ditahan, jangan dilepas, kemudian digeser kemana bebas, misalkan sebelah kanan sini. Klik kirinya jangan dilepas dulu sebelum menekan klik kanan. Klik kanan kita tekan, klik kirinya jangan dilepas, klik seperti ini. Nah, dia mengcopy otomatis. Saya ulang, jadi pada persegi
elips di sebelah kiri ini, saya klik tahan, tidak dilepas, geser kemana yang mau dikopikan, tekan klik kanannya, klik kirinya jangan dilepas, seperti ini. Nah, ini untuk mengcopy. Satu tadi untuk menyeleksi, dua untuk memindah, tiga untuk mengcopy atau menduplikasi. Yang keempat adalah untuk merubah ukuran. Nah, ini contoh. Ini kita klik. Ini masih bisa kita geser-geser, mau dipanjangkan, mau dibesarkan. Nah, ini adalah fungsi dari pick tool 4 tadi. Berikutnya yang kelima, yaitu ketika kita klik lagi di objeknya ini, maka akan muncul panah arrow ini untuk merotasi, untuk menggeser jadi jajaran genjang dan lain sebagainya ini. Jadi kalau kita klik sekali, dia hanya ada kotak-kotak hitam. Tapi kalau kita klik lagi, ada arrow-arrow panahnya seperti ini. Bisa untuk merotasi. Nah, seperti ini. Bisa juga untuk membuat objeknya jadi jajaran genjang seperti ini. Jadi bergeser. Bisa kita geser-geser. Ke atas bawah bisa seperti ini. Oke, itu adalah dasar dari penggunaan pick tool yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada juga freehand, membuat garis, kemudian membuat persegi dengan rectangle, persegi panjang, persegi sama sisi, juga untuk elips ataupun lingkaran, juga menggunakan yang sama, poligon sama sisi dengan diatur ukurannya di bagian atas. Jumlah sisinya bisa diatur di atas. Oke, untuk tutorial pertama kali ini semoga bisa teman-teman praktekkan. Kita kembali lagi pada tutorial berikutnya.